Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat datang di channel Cirebon Spirit Cirebon. Dalam video kali ini sebenarnya saya ingin mengajak kita semua untuk berpikir, merenungkan keadaan kita akhir-akhir ini dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kita berbicara tentang COVID-19 karena pada dasarnya perjalanan spiritualitas seseorang pada intinya adalah harus mampu merefleksikan nilai-nilai spirit itu sendiri, harus mampu mentransformasikan apa yang spirit yang dimilikinya ke dalam cakrawala semesta. Oleh karena itu saya ingin berpikir bersama-sama untuk berpikir, merenungkan. Karena akhir-akhir ini ada wacana untuk melakukan pengetatan PSBB, terutama di Jakarta. Wacana ini memang muncul karena, bukan wacana ya, kebijakan ini muncul memang karena kita melihat satu pergerakan data bahwa yang terpapar virus atau COVID-19 itu semakin hari semakin bertambah. Kasus ini menjadi entry point di kalangan para politisi, kalangan pengamat sosial, pengamat politik, dan juga mungkin yang sebetulnya yang paling rasional itu adalah dari kalangan kesehatan karena keterbatasan sumber daya tenaga medis dan juga fasilitas kesehatan. Namun kalau kita kaji lebih dalam, sebetulnya kasus COVID-19 ini tidak bisa kita menyalahkan hanya salah satu pihak untuk mengatasi persoalan COVID-19 ini. Penyebaran virus itu juga karena akibat oleh ulah masyarakat yang memang tidak mau melakukan atau mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kalau kita lebih dalam juga sebetulnya banyak pihak mungkin menyalahkan pemerintah, dalam ini pemerintah pusat. Namun sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam, pemerintah pusat sudah banyak melakukan dan sudah sangat serius untuk menangani ini. Dengan keterbatasannya. Dan kalau kita melihat pergerakan pertambahan COVID-19 yang semakin bertambah, kita juga melihat angka kesembuhannya itu juga sangat bagus dan sudah semakin meningkat angka kesembuhannya itu. Nah, dengan demikian sebetulnya penanganan COVID-19 di Indonesia ini sudah cukup berhasil yang dilakukan oleh pemerintah. Lebih-lebih pemerintah mampu menahan laju resesi atau tetap mampu menggerakkan aktivitas ekonomi. Itu sebenarnya sudah harus dihargai sangat tinggi. Bukan kemudian malah ingin dipersalahkan. Nah, ini yang kemudian nilai-nilai spirit kita juga harus hadir di situ untuk menjelaskan objektivitas dari sebuah persoalan.
Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat, maka keberhasilan Indonesia itu sungguh sangat hebat. Karena di Amerika dengan alat kesehatan yang begitu melimpah, katakanlah banyak ya, sumber daya manusianya yang begitu tinggi, baik rakyatnya maupun tenaga medisnya, dan didukung sumber dana atau biaya atau anggaran yang cukup besar, Amerika tetap aja kebobolan kok. 3.000 orang dalam sehari meninggal, bahkan sempat 70.000 meninggal dalam sehari. Dan angka kematian juga sangat tinggi. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya pemerintah kita itu sudah cukup berhasil dalam menangani COVID ini. Yang kemudian bisa juga oleh kalangan yang berseberangan dengan pemerintah ini menjadi pintu masuk untuk mengkritisi pemerintah. Nah, terkait dengan keberhasilan ini sebetulnya kita bandingkan juga dengan negara-negara Amerika Latin yang angka meninggalnya cukup besar. Artinya kemampuan dan ketahanan dari bangsa kita yang kebetulan dikelola oleh pemerintah saat ini ya, itu sudah cukup bagus. Nah, dan kalau ada kekurangan tentu pasti ada kekurangan, karena proses yang dilakukan itu banyak item atau banyak variabelnya, dan tidak bisa kemudian dijaga secara keseluruhan smooth gitu ya. Kalau kemudian kita berbicara tentang kebijakan yang sekarang yang digembar-gemborkan kembali, itu adalah akan dikenakannya PSBB. Ini juga menjadi PR sebetulnya, PR. Karena masyarakat juga punya hak untuk menyuarakan tentang efek dari PSBB itu. Efek PSBB itu sungguh sangat berat bagi rakyat, terutama rakyat bawah. Kasus awal apalagi, kalau PSBB ini sebenarnya yang paling ringan dianggapnya. Karena negara lain ada yang menggunakan istilah lockdown atau dengan pengetatan sampai di rumah. Dirumahkan, tidak boleh keluar. Indonesia masih cukup longgar, tetapi itu pun bukan main beratnya yang dirasakan oleh rakyat. Beberapa kalangan bahkan termasuk para ekonom, tokoh-tokoh yang meminta lockdown, yang katanya 500 triliun nggak apa-apa dihabiskan, yang penting ini hilang. Gak bisa menjamin dengan konsep rasionalitas seperti itu. Bangsa Indonesia beda dengan bangsa Jepang yang sudah terdidik dan sangat rasional. Konsep virus itu adalah konsep rasional. Konsep yang dibangun dari pola berpikir ilmiah, penemuan virus yang ilmiah kemudian dirasionalkan, yang kemudian masyarakat yang rasional mampu memahami itu. Kalau bangsa Indonesia, ia tidak bisa mampu secepat itu, seyakin itu dalam penalaran rasionalnya.
bangsa Jepang ya terdidik secara keseluruhan. Bukan saya memandang bangsa Indonesia itu bodoh, bukan. Tetapi memang secara pendidikan masih banyak kita atau bangsa Indonesia itu pendidikannya masih rendah secara keseluruhan rata-ratanya. Oleh karena itu penggelontoran anggaran yang langsung besar seolah-olah untuk menekan laju virus dengan lockdown secara keseluruhan, berapapun biayanya, ya tidak bisa. Habitnya beda. Anda akan membuang anggaran ribuan triliun kalau cara berpikirnya seperti itu. Anda memang terdidik dari kalangan yang rasional, tapi Anda tidak memahami masyarakat Anda kalau cara berpikirnya seperti itu. Masyarakat kita cara berpikirnya tidak seperti kalian. Apalagi kalian adalah elit-elit yang kaya raya, yang tinggal enak-enakan di rumah berapa bulan atau berapa tahun pun tidak keluar, nggak masalah. Itu yang menjadi persoalan. Belum lagi persoalan opini publik yang sekarang berkembang tentang apa itu yang namanya bisnis COVID, jadi tanda tanya. Jadi bisnis COVID ini maksud saya itu adalah ada anggapan bahwa orang yang tadinya sakit biasa tiba-tiba kalau berobat ke dokter atau ke rumah sakit lah katakanlah, kemudian tiba-tiba disuruh tes swab dan hasilnya positif. Nah, ini masyarakat wajar masyarakat menyaksikan sebuah opini itu. Karena tes swab yang dilakukan juga tidak kemudian bisa diakses mudah oleh masyarakat. Masyarakat hanya menerima tiba-tiba satu keluarganya disuruh masuk ke rumah sakit semua. Apakah itu kena COVID atau tidak? Nah, ini menjadi tanda tanya. Karena apa? Karena ini ada anggarannya. Bahwa satu pasien itu sekian ratus juta misalnya untuk rumah sakitnya, dan di rumah sakit tersebut untuk dokternya dan sebagainya. Dan ini perlu audit investigasi. Pemerintah perlu merecek tentang prosedur yang dilakukan oleh gugus tugas dan juga kesehatan di rumah sakit dan sebagainya. Dan ini adalah suara rakyat sebetulnya. Suara rakyat untuk meminta transparansi dari proses-proses yang dilakukan. Kalau pemerintah daerah, karena leading sektor untuk PSBB adalah pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah pemerintah daerah, karena PSBB yang sebelumnya itu saya pikir tidak tepat atau bisa dikatakan gagal, karena sampai hari ini terbukti sekarang juga lajunya masih naik kan, berarti gagal. Tapi yang kegagalan itu yang pertama kali terpukul kan ekonomi, rakyat. Orang yang nggak kena COVID ya kena juga, walaupun memang itu demi secara keseluruhan, iya. Cuman ini perlu evaluasi. Kalau model PSBB-nya masih seperti kemarin yang dilakukan, arahnya ujung-ujungnya adalah penutupan usaha, tidak boleh kemana-mana, jam jualannya juga dibatasi, pasar sampai jam 12 siang. Padahal orang jualan dari pagi sampai jam 12. Konsumennya, katakanlah dalam satu pasar itu konsumennya 20.000 datang ke pasar.
yang biasanya pasar buka sampai malam ini dipangkas menjadi jam 12 siang. Setelah jam 12 siang pasar harus tutup. Apa yang terjadi? Secara rasional itu kan akhirnya terjadi penumpukan di pasar. Logika dan rasionalnya seperti ini PSBB. Logika rasionalnya itu. Faktanya yang terjadi ya justru terjadi penumpukan pembeli. Jam sekian, walaupun itu kan minimarket ditutup jam 6, biasanya jam 9 ya, atau mungkin jam 10. Waktu PSBB kemarin jam 5 sudah harus tutup. Ya terjadi penumpukan sebetulnya, terjadi penumpukan walaupun arahnya sebenarnya untuk menghentikan mobilitas. Menghentikan mobilitas. Supaya orang tidak sering berseliweran mungkin. Seperti itu. Tapi kita hitung saja sama seperti logika pasar tadi jam 12. Jam minimarket di kampung itu bukanya dulu sebelumnya sampai jam 10 malam. Sekarang bukanya sampai jam 5 sore. Di kampung itu yang beli di supermarket itu ada 5.000 orang. Katakanlah penduduk. Nah, dipaksa harus beli di situ, tidak boleh lebih dari jam 5. Terjadi penumpukan pembelian. Seperti itu. Nah, ini juga perlu dipikirkan. Sama hanya dengan kemarin di Jakarta, kasus pengurangan angkutan bus langsung pada saat itu. Loh, kalau busnya dikurangi, aktivitasnya kantornya masih ada, ya pasti itu akan ada antrian yang panjang sekali. Nah, logika kebijakan seperti ini juga sebetulnya harus dipahami oleh pengambil kebijakan. Dan menurut saya ini benar-benar bodoh cara mengambil kebijakannya. Seperti itu. Nah, ini adalah kita berusaha untuk mengatasi persoalan COVID ini tidak bisa dari satu sektor. Semuanya harus berperan. Semuanya harus berperan. Kesadarannya harus kesadaran penuh. Dan kalau kita kupas lebih banyak lagi, memang sebenarnya banyak sekali bolong-bolongnya. Banyak sekali bolong-bolongnya. Baik persoalan kebijakan maupun perilaku masyarakat. Kasus kemarin, PSBB kemarin itu, yang saya dapatkan informasinya adalah bukan hanya rakyat atau rakyat kecil yang tukang bakso, tukang nasi itu sudah tidak bisa beroperasi atau berdagang malam hari, itu kan sampai malam hari. Biasanya jualannya kan dari sore jam 4. Penutupan rumah makan dan sebagainya itu juga memutus hubungan kerja dan sebagainya. Nah, kasus yang mungkin melibatkan tenaga kerja yang lebih masif itu juga terjadi. Pabrik-pabrik itu tutup. Pabrik-pabrik yang di Cirebon yang menggunakan membuat kabel, membuat kabel dari kabel-kabel kendaraan bermotor. Ordernya itu kan dari pabrik Jakarta yang kemudian dirakit di sana. Ketika pabrik di Jakarta ditutup, ya pabrik dari Jakarta tidak melakukan order pada pabrik yang di daerah. Akhirnya daerah tutup. Sampai hari ini, itu tenaga kerja yang sudah dirumahkan itu tidak dipanggil kembali. Kenapa? Karena contoh, ada pabrik yang memang melakukan manajemen, ada pegawai tetap dan juga ada pegawai tambahan atau non tetap ya. Dan jumlahnya cukup besar yang non tetap. Ketika terjadi PSBB yang kemudian
mandeknya permintaan order, maka itu ribuan orang yang dari pegawai-pegawai non tetap itu sudah langsung PHK. Apa yang terjadi? Pengangguran besar-besaran. Yang pegawai tetapnya aja sudah dikurangi karena harus shift 2 minggu sekali, masuknya gajinya 50%. Itu pun masih perusahaan masih berusaha untuk mempertahankan pegawainya. Dan saya salut sama para pengusaha sebetulnya. Mereka juga sebetulnya tidak ingin pegawainya itu di PHK, gitu. Tidak ingin. Tapi ya tidak mungkin juga perusahaan itu akan memberikan gaji tanpa ada kerjaan. Tidak mungkin itu. Nah, ini untuk para pengambil kebijakan harus juga memahami ini. Memahami kontur masyarakat Indonesia. Supaya tidak kemudian asal ambil kebijakan, asal gelontorkan anggaran. Ya, anggaran itu kan bagi yang masuk dalam jaring-jaring sebagai kos aktivitas kebijakan, ya mungkin dapat uang. Dari situ yang dapat uang. Bagi rakyat ya justru mematikan ekonomi. Nah, ini juga kalau rakyatnya sadar ya sebenarnya tidak akan setuju dengan cara seperti itu. Ada juga yang kemudian pengamat ekonomi yang dengan logikanya bahwa kita harus PSBB itu harus diperlukan, PSBB yang ketat. Bahkan dulu sebelum, kalau misalnya pemerintah menyetujui lockdown dari elit-elit negeri ini yang meminta lockdown, sudah terjadi krisis dari awal Indonesia itu. Kenapa? Jepang itu ya oke lah virusnya itu katanya menurun, tapi belum selesai. Virus di Jepang belum selesai. Yang terjadi 500 perusahaan bangkrut, tutup. Amerika juga tidak kemudian berpikir ulang, ya, kemudian berpikir ulang untuk tidak melockdown. Dan kemudian dari riset yang terjadi, kota-kota yang menerapkan lockdown di Amerika Serikat itu justru peningkatan kasusnya lebih banyak daripada kota-kota yang tidak menerapkan lockdown di Amerika Serikat. Jadi ini juga menjadi pertanyaan. Kalau kemudian hanya mengucurkan dana untuk membayar petugas mengawasi secara ketat seperti itu memukul banyak pihak, tapi tidak membunuh atau tidak menurunkan jumlah yang terpapar virus. Nah, sekarang harus ada evaluasi bagaimana satu tindakan kebijakan itu efektif. Kebijakannya itu efektif. Kebijakannya itu adalah ekonomi harus tetap jalan. Tetapi proses edukasi dan juga proses bagaimana meredam virus ya tetap harus jalan. Itu harus tidak bisa kemudian orang yang setuju dengan PSBB karena itu mungkin juga masuknya kembali ke ranah politik karena yang menyuarakan adalah Gubernur Jakarta. Jadi ini jadi masuk polemik politis. Jadi seolah-olah ini yang mendukung Gubernur Jakarta PSBB total misalnya karena dengan logikanya adalah nyawa lebih penting daripada ekonomi. Tapi coba kita dengarkan satu uraian dari Wali Kota Tangerang sebetulnya. Jadi yang tadi sebelumnya saya ulas tentang dalam tanda kutip ada bisnis COVID-19. Ini diuraikan oleh satu Wali Kota Tangerang kalau nggak salah ya di satu media massa.
mengatakan bahwa di satu warganya itu ada yang sebetulnya kena kanker darah. Nah, katanya nyari rumah sakit, nyari kamar itu penuh semua, sehingga kemudian dia tidak bisa di rumah sakit. Nah, kemudian suatu ketika dia sudah tidak bisa di rumah sakit, tidak dirawat di rumah sakit sampai dia meninggal. Suatu ketika ada pasien COVID nyari kamar, ternyata masih banyak yang kosong. Ada apa ini? Pertanyaannya seperti itu. Ada apa ini? Makanya saya ingin sebenarnya rakyat, sebenarnya saya lah salah satu rakyat, ingin menyuarakan bahwa harus ada audit investigasi tentang prosedur penanganan COVID, ada transparansi, dan harus ada jaminan bahwa para petugas itu memiliki nilai-nilai profesionalitas, kemudian moralitas, dan juga keterbukaan, akuntabilitas. Ini semuanya harus di-recheck. Audit investigasi mungkin, kalau mungkin persoalan dana adalah menjadi sangat krusial, mungkin kalau bagi rakyat sih adalah proses prosedur penanganannya. Apakah proses tes itu memang benar-benar menjamin akurasi? Ini juga harus dijelaskan oleh pemerintah. Oleh karena itu, bagi kalangan yang memang mendukung tentang PSBB total dengan argumentasi seolah-olah dualitas ya, seolah-olah nyawa lebih penting daripada ekonomi. Nah, logikanya kan langsung dualitas seperti itu, hitam putih, bahwa tidak ada yang berpikir ekonomi itu lebih penting daripada nyawa, itu tidak ada. Tapi coba bayangkan bahwa persoalan kesehatan itu bukan hanya COVID. Persoalan kesehatan itu banyak. Kemudian sekarang anggaran dihabiskan hanya untuk COVID. Negara juga harus bisa mengantisipasi, harus ada dana saving bila terjadi bencana. Kita sudah mendeteksi secara spiritual dan juga mungkin BMKG secara saintis ilmiah, terjadi banyak getaran-getaran gempa di bumi Nusantara ini. Kalau kemudian anggaran dihabiskan untuk hanya pada persoalan tanpa kalkulasi yang jelas, tanpa ada safety untuk jaminan, kalau ada hal lain yang mungkin lebih dahsyat lagi, lalu bagaimana? Salah siapa nantinya? Kita juga menghadapi satu fenomena, bukan hanya persoalan gempa bumi, ya, persoalan alam, tapi juga persoalan politis, geopolitik, di mana kekuatan-kekuatan besar sudah hampir eskalasinya sudah sangat mengerikan. Terjadi perang antar dunia, antar negara, di mana Turki dengan Yunani, Cina dengan India, dan juga itu bila terjadi Amerika dengan Cina, bila terjadi clash itu sangat kompleks, dan Indonesia juga menjadi sasaran dari problem itu. Ujung-ujungnya adalah bagi negara lain sebenarnya ada satu skenario yang akan menguasai negara kita. Makanya semua sisi harus disiapkan, termasuk hankam. Oleh karena itu, saya hanya meminta bahwa saya hanya ingin mengatakan bahwa pertimbangkan kebijakan PSBB itu dalam konteks efisiensi biaya juga, untuk memperhatikan persoalan-persoalan lain yang lebih luas juga, dan juga memiliki dampak untuk kehidupan bangsa Indonesia.
Sekian saya uraikan wacana pemikiran tentang COVID ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu masukan pemikiran kita semua, karena pada akhirnya adalah COVID itu harus bisa kita selesaikan sendiri, agar bagaimana kita bisa tetap sehat, bagaimana kita tetap menjaga protokol kesehatan, dan juga memiliki spirit yang bagus, sehingga jiwa-jiwa kita lahir batin itu tetap hidup, tidak mati. Rahayu, rahayu, rahayu.